Begitu pula Ramadan. Ramadan kita puasa, maka itu menghapuskan dosa kita sejak Ramadan tahun yang lalu. Dengan syarat satu, syaratnya satu, dengan melakukan puasa Ramadan, dosa-dosa kecil yang ada di tengah-tengah itu dengan sendirinya bersih. Dosa besar tidak akan terhapus dengan puasa bulan Ramadan. Yang hanya menghapuskan dosa besar itu adalah satu, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bitarkil ma'asi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul muta'ali. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul qadril ali. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadinil wafi wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi. Amma ba'du. Yang kita muliakan, kita hormati para habaib, para alim ulama, guru-guru agama, yang kita hormati Bapak Wakil Bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang kita hormati Bapak-bapak anggota DPRD Hulu Sungai Selatan, yang kita hormati Bapak-bapak camat, yang kita hormati Bapak Kapolsek, dan para tokoh pemerintahan lainnya, yang kita hormati pengasuh Pondok Pesantren Al-Muradiyah beserta seluruh Dewan Guru, yang kita hormati keluarga besar Tuan Guru Haji Muhammad Yusran bin Haji Sa'rani, yang kita hormati para alumni Pondok Pesantren Al-Muradiyah, hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini, pertama dan utama kita panjatkan puji syukur yang tidak terhingga kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan taufik hidayah serta inayahnya jualah kita pada pagi hari ini dapat berkumpul bersama-sama di majelis ini dalam rangka memperingati wafatnya Tuan Guru Haji Muhammad Yusran bin Haji Sa'rani yang ke-23. Mudah-mudahan perkumpulan kita pada pagi ini diridai Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perkumpulan kita pada pagi ini mendatangkan manfaat kepada kita baik dunia maupun akhirat, dan mudah-mudahan almarhum Tuan Guru Haji Muhammad Yusran bin Haji Sa'rani selalu dapat rahmat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan keluarga beliau dan pondok pesantren yang ditinggalkan beliau selalu mendapat rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, para sahabat, zurriyat, dan pengikut beliau sampai hari kiamat nantinya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Dalam kesempatan ini, marilah kita bersama-sama mengkaji sebuah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun ma bainahuma idza jtanabal kabair. Artinya, ujar baginda kita Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula sembahyang 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, dan Jumat ke Jumat, dan Ramadan ke Ramadan, menghapuskan dosa-dosa di tengah-tengahnya.
selama seseorang itu mampu menjauhi dosa-dosa besar. Nah, itulah kurang lebih terjemah dari sabda baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, hadis Nabi ini memberikan kepada kita pelajaran bahwa sembahyang 5 waktu itu berfungsi pula menghapus dosa. Jadi sembahyang zuhur itu menghapuskan dosa-dosa kita yang kita lakukan dari mulai subuh. Sembahyang asar menghapuskan dosa-dosa kita yang kita lakukan dari zuhur. Sembahyang maghrib juga menghapuskan dosa yang kita lakukan dari sembahyang asar. Sembahyang isya demikian. Sembahyang subuh menghapuskan dosa-dosa kita yang kita kerjakan mulai dari sembahyang isya. Jadi yang malam itu kita melakukan maksiat itu, maksiat ini, dengan sembahyang subuh dihapuskan dosa-dosa itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula Jumat. Jumat yang kita kerjakan itu menghapuskan dosa sejak Jumat yang lalu. Begitu pula Ramadan. Ramadan kita puasa, maka itu menghapuskan dosa kita sejak Ramadan tahun yang lalu. Dengan syarat satu, syaratnya satu, idza jatanabal kabair, bila mana dia bisa menjauhi dosa-dosa besar. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Jadi artinya dosa-dosa kecil terhapus sendirinya dengan melakukan sembahyang 5 waktu, dengan melakukan sembahyang Jumat, dengan melakukan puasa Ramadan. Dosa-dosa kecil yang ada di tengah-tengah itu dengan sendirinya bersih. Idza jitanabal kabair, bila dia mampu menjauhi dosa-dosa besar. Artinya bahwa dosa-dosa besar tidak akan bisa hapus dengan sembahyang 5 waktu. Dosa besar tidak akan terhapus dengan sembahyang Jumat. Dosa besar tidak akan terhapus dengan puasa bulan Ramadan. Yang hanya menghapuskan dosa besar itu adalah satu, yaitu taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Para ulama-ulama kita menyebutkan bahwa diwajibkan setiap orang muslim, muslimah untuk mengenali dosa-dosa besar itu. Diwajibkan kepada muslim dan muslimah untuk mengetahui apa-apa itu dosa besar. Dengan tahu itu kita bisa menghindar. Kalaupun terlaksana, kita bisa tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kaum muslimin muslimat mesti mengaji apa itu dosa-dosa besar. Karena tidak ada uzur, tidak ada alasan yang diterima oleh Allah kalau kita tidak tahu. Tidak ada alasan yang bisa diterima Allah kalau kita kada tahu. Kalau kita ditanya nanti di hadapan Allah, kenapa engkau lakukan ini perbuatan dosa besar? Kada tahu ya Allah, kada bisa. Allah kada terima alasan tidak tahu. Bahkan ketidaktahuan itu akan menambah beban. Yang hanya bisa diterima Allah dengan alasan kada tahu itu 2 orang. Satu, orang masuk Islam, mu'allab, beberapa saat masuk Islam dia mati kada sempat mengkaji. Yang kedua yang diterima Allah alasan kada tahu itu orang yang hidup turun-temurun di hutan jauh
dari jangkauan informasi-informasi. Nah, selain dua orang ini tidak ada alasan tidak tahu. Kenapa aja Tuhan kamu berzina? Belum kada tahu pada haram, bertambah sakit hukumannya. Satu, dia melakukan zina. Dua, meninggalkan belajar. Jadi orang-orang hidup di negara ini kada ada alasan kada tahu. Kenapa? Tiap RT 4 tuan guru. Tiap RT 5-6 tuan guru. Tiap pelanggar berpuluh-puluh tuan guru. Kada ada alasan kada tahu. Jadi kalau di hadapan Allah kita ditanya jangan berpada kada tahu, bertambah disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengaji, apa itu dosa besar? Dan para ustadz, para da'i, para ulama pun itu wajib menerangkan kepada umat apa itu dosa besar. Terangkan kepada mereka. Nah, jadi mesti diterangkan apa itu dosa besar. Karena kalau ulama-ulama ini kadang mengajarkan tentang apa itu dosa besar, sehingga masyarakatnya kada tahu apa itu dosa besar, ulama ini pun bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi para ulama-ulama ini jangan hanya membaca menakib situ kamari. Jangan hendak membaca kisah-kisah wali ke situ kamari. Baca apa itu dosa-dosa besar. Kecuali sudah tahuan semuaan dosa-dosa besar tahu. Sekampungan sudah hafal dosa-dosa besar. Ayo ya kisah-kisah Nabi kah, kisah wali kah. Amun ada hal-hal yang fardu ain yang belum diajarkan, yang belum diberitahukan, yang fardu ain dulu yang diberitahukan kepada masyarakat untuk menggugurkan tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Lalu apa itu dosa besar? Definisinya, hadnya atau ta'rifnya, itu dosa besar yang disebut dengan kabirah atau kabair jamaknya. Para ulama berbagai macam memberikan keterangan, ta'rif, definisi tentang apa itu dosa besar. Yang disimpulkan dalam satu kesimpulan bahwa dosa besar itu adalah sesuatu dosa yang dikatakan oleh Allah dan Rasul bahwa itu dosa besar. Rasulullah mengatakan dosa besar ini jar Nabi, maka itulah dosa besar. Yang kedua, dosa besar itu apabila Allah dan Rasul memberikan ancaman laknat kepada pelakunya atau memberikan ancaman hukuman di dunia kepada pelakunya atau azab yang pedih di akhirat nanti. Maka itu disebut dosa-dosa besar. Nah, apa risikonya kalau orang melakukan dosa besar ini? Kenapa kita wajib tahu dosa-dosa besar? Karena kalau kita melakukan satu dosa besar, satu dosa besar, dan kita tidak segera tobat kepada Allah, bahwa kita disebut oleh agama kita, disebut oleh Allah, oleh Rasul, oleh kesepakatan ulama bahwa kita ini adalah orang yang fasik namanya. Orang fasik. Satu dosa besar yang kita perbuat, kada segera tobat kepada Allah, maka agama menyebut kita ini fasik. Kada bisa disebut sebagai adil, apalagi saleh, apalagi wali. Satu aja dosa besar kita ingun, kita haragu, kita pelihara, kita sudah fasik. Kalau kita fasik, apa jadinya? Satu, Allah berfirman, fa innallaha la yarda 'anil qaumil fasikin. Allah tidak ridha orang fasik. Allah tidak ridha orang fasik.
apalagi cinta. Apalagi cinta, ridha aja ada, apalagi cinta. Artinya kalau kita ini melakukan satu dosa besar yang dipelihara, kita fasik. Bila kita fasik, Allah tidak ridha dengan kita. Bila Allah kada ridha dengan kita, Allah kada cinta dengan kita. Allah kada cinta dengan kita. Nah, itu satu. Yang kedua, Allah berfirman lagi, wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah tidak mau memberikan petunjuk kepada orang-orang fasik itu. Nah, itu akibat kita ini kada diridai oleh Allah karena fasik. Lalu Allah kada memberi petunjuk kepada kita, sehingga jalan kita bisa sesat kesana kemari. Nah, apabila Allah kada memberi petunjuk kepada kita, Allah berfirman lagi, wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar. Orang-orang yang fasik itu tempat mereka adalah neraka. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Jadi kita wajib tahu, wajib kenal apa-apa itu dosa besar tadi, supaya kita bisa menghindar. Atau kalau sudah terpelihara, bisa tobat kepada Allah. Karena kada bisa hapus dengan sembahyang 5 waktu, dengan Jumat, dengan puasa bulan Ramadan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Dosa besar tadi adalah dosa yang dikatakan langsung oleh Allah dan Rasul bahwa itu dosa besar, atau satu dosa yang diancam dengan laknat, atau dosa yang diancam dengan azab yang pedih, atau dosa yang diancam dengan hukuman berat di alam dunia. Contoh, Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, ala ukhbirukum bi akbaril kabair. Wahai sahabatku, ya Nabi, maukah kalian kukabarkan apa itu dosa besar yang paling besar? Dosa besarnya ada lagi yang paling besar. Qalu bala ya Rasulullah. Mau wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah melanjutkan, qala berkasabda Rasulullah, yang pertama dosa besar yang paling besar, al-isyraku billah, menyekutukan Allah. Ini Rasulullah langsung mengatakan bahwa dosa-dosa besar itu yang paling besar dulu adalah al-isyraku billah, menyekutukan Allah. Orang menyekutukan Allah ini ada dua, ada yang sifatnya anggota, ada yang sifatnya hati. Sama-sama menyekutukan Allah, sama-sama melakukan dosa yang paling besar. Apa yang zahir? Menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah berhala. Nah, ini menyekutukan Allah secara zahir. Yang secara hati, ada orang yang menyembah Allah, tapi hatinya meyakinkan, meyaktikatkan bahwa ada selain Allah yang bisa memberi bekas, bahwa ada selain Allah yang bisa membahayakan, memudaratkan, mematikan, menghidupkan dan sebagainya. Ini orangnya sembahyang aja, puasa aja, berzakat saja, tapi hatinya mengiktikatkan bahwa obat ini bisa menyembuhkan, bahwa obat ini kuasa untuk menyembuhkan penyakitku. Maka ini isyrak billah, menyekutukan Allah. Ini secara hati, sama-sama keduanya musyrikin, orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ahlu sunnah wal jamaah, obat ini kadang memberi bekas, obat kadang bisa menyembuhkan, obat hanya sebab yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ahlu sunnah wal jamaah. Kalau dalam hati kita, wah obat nih pang dah, mampu akan sakit kepala, jangan kada minum obat nih, kalau kau bangun, i'tikad dalam hati kayak itu, ini musyrik dah. Nah, ini melakukan dosa besar yang paling besar. Nah, kalau itu pernah terjadi kepada kita, supaya kita bagus, supaya kita jangan keluar dari yang benar, tobat kepada Allah,
Macam apa tobatnya? Mengucap 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selesai. Nah, dengan adanya itu kita sudah bersih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang pernah nyembah matahari adakah? Kadada. Yang pernah menyembah pohon adakah? Kadada. Yang pernah menyembah keris adakah? Mah keris sudah jadi basuh, bagaringan aku. Badi basuh keris ini kayak membuat kalimpanan. Nah, orang-orang yang mengetikatkan macam itu lah kasih baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, selesai. Allah kan tapi ngalih kada. Lapang syarat tuber tuh buat KRT dulu, kada ada urusan itu. Kalau kayak kita anak nikah singalihan KRT, kalurah, KKUA, udah kada cukup umur kena sidang macam-macam. Kalau Allah itu paling nyaman. Kalau ada berbuat dosa syirik kepada Allah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul, selesai. Selesai. Nah, itu syirik kepada Allah akbarul kabair. Yang kedua, ujar Nabi, wa uququl walidain, durhaka kepada ibu bapak. Ini Nabi langsung yang mengatakan bahwa durhaka kepada ibu bapak atau salah satunya itu dosa besar. Dosa besar. Apa yang dimaksud dengan durhaka kepada ibu bapak? Para ulama mengatakan, antara lain Imam Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan, durhaka kepada ibu bapak itu atau salah satunya adalah mukhalafatu aghradihima al-jaizah lahuma. Mukhalafatu aghradihima al-jaizah lahuma. Menyalahi maksud, kehendak, keinginan kedua orang tua yang boleh bagi keduanya. Orang tua nang menghendaki kita macam ini, kita kada mau. Abah menghendaki kita macam ini, kada mau. Padahal yang dikehendaki sidin itu boleh-boleh bagi sidin, bukan haram. Abah menghendaki kita ini bangun subuh, melandau subuh. Abah tuh kepingin kita ini jam 4 ke setengah 5 bangun. Ini kada, jam 7 banyak bangun. Ini durhaka kepada orang tua. Ini dosa besar. Nabi langsung mengatakan, Nabi langsung, dan hadisnya Bukhari sahih. Uququl walidain, menyalahi kehendak kedua orang tua yang boleh bagi keduanya, kecuali yang haram. Ajar mama macam pakai baju ini baik, baju ini terbuka aurat, nah itu jangan dituruti. Ini nang disuruh sidin nang boleh-boleh. Lalu lanjutnya ujar Imam Qurtubi, idza amara, apabila menyuruh mama, abah atau salah satu keduanya sesuatu yang boleh, pasara wajiban, jadi wajib. Nah, kalau mama abah tuh menyuruh perkara yang boleh, maka jadi wajib. Jadi wajib. Jadi wajib. Ikam jar mama bersihi rumah sini sedikit lah, sepuyakan. Menyapu rumah itu kan boleh aja, kada wajib. Tapi karena ini suruhan mama atau abah, pasara wajiban, jadi wajib. Jadi wajib. Nah, kalau kita kada mau mentaati suruhan-suruhan sidin itu, kita namanya orang yang durhaka, berarti kita melakukan dosa besar, berarti kita orang fasik namanya. Orang fasik. Nah, kalau kita durhaka kepada orang tua, rancak kada menuruti apa jar sidin, apalagi rancak menyakiti hati sidin, segeralah minta maaf, minta ridha kepada mereka, minta ridha.
Ridallah biridal walidain. Selama orang tua kita belum ridha kepada kita, Allah pun kada akan ridha kepada kita. Sembahyang kita, puasa kita, segala amal kebaikan kita tidak dihargai oleh Allah, karena Allah tidak ridha kepada kita sebab kita belum dapat ridha orang tua kita. Jadi kita pernah merasa kayak itu lawan kuitan kita, minta ampun lawan si dia, minta maaf, minta maaf, mau minta halal, minta ridha lawan pian, pasti dimaafkan, pasti dimaafkan. Kalau pernah mencuntan duit pian, pasti dimaafkan si dia nggak ada bertahan. Nah kalau kita kada minta ridha dengan orang tua yang pernah kita sakiti, yang pernah kita langgar suruh-suruhnya, kita langgar larangan-larangannya, kita durhaka, kita jadi orang fasik, berat urusannya tadi. Nah hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, minta maaflah, minta ridha kepada orang tua. Sidin sudah mati kayak apa? Sidin sudah mati. Ada hadis Nabi yang menyatakan, hadis ini dhaif hadisnya. Tapi di kalangan ahlu sunnah wal jamaah, kalau hadis itu dhaif, untuk fadilatul a'mal itu dibolehkan mengambilnya. Tapi kalau untuk hukum halal haram, hadis dhaif kada boleh. Ini hadis dhaif. Tapi ini untuk fadilatul amal. Ujar Nabi, man zara walidai kulla jum'atin. Siapa ziarah ke kubur kuitannya setiap Jumat. Setiap Jumat. Gufiralahu, diampuni baginya, wa kutiba barra, dan dia ditulis sebagai orang yang bakti kepada orang tuanya. Dulu kita durhaka, rancak menyakiti hati abah, rancak menyakiti hati mama. Anak minta ampun, sudah mati kedua-duanya, ziarahi kuburnya tiap Jumat. Tiap Jumat datang ke kubur. Ziarah itu kadang baca Yasin, kadang baca apa, cukup assalamu alaika ya walidi, salam atas engkau hai abahku. Assalamu alaiki ya ummi, salam kepada engkau hai ibuku. Ya Allah ampuni keduanya, bulik lagi. Ada berat kada ziarah itu. Membaca Yasin itu seorang mana-mana lagi. Cukup kita ziarah ke kubur Nabi kayak padahal baca Yasin di kubur Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bisa kan orang tua tuh itu juga sebujurnya. Assalamualaikum ya walidayya. Salam kepada engkau hai bapak hai ibu. Cukup. Kemudian di rumah doakan Allahumma ghfirlahumma, ampuni keduanya ya Allah. Nah kalau kita melakukan itu, maka kita dulunya durhaka kepada orang tua, sekarang sudah disebut orang yang bakti kepada orang tua. Nah kemudian lagi Rasulullah SAW mengatakan yang ketiga, ala wa qauluz zur. Ini dosa besar juga. Ala wa qauluz zur. Ujar Nabi, ketahuilah, perhatian, saksi bohong. Nah, saksi bohong. Nah, pernah bersaksi bohong? Siapa? Saksi apakah? Saksi bohong. Saksi pemilu kah? Saksi bohong. Saksi pimpinan kepala desa kah? Bohong. Ini diancam Nabi, ala wa qauluz zur, jar Nabi. 3 kali Nabi mengucapkan itu. Artinya ini berat nih dosanya nih. Ini berat dosanya, kalau kada tobat kepada Allah ini fasik. Kalau fasik Allah tidak ridha. Allah kada memberi hidayah. Allah memasukkan ke neraka. Ala wa qauluz zur. Saksi-saksi bohong, saksi-saksi palsu. Misalnya nang di pemilihan kepala desa nang dicucuk orang pulang dipadahkan si pulang saya kungnya saksi ini saksi palsu, saksi bohong. Ini berat nih. Kalau kada tobat kepada Allah pasti ke neraka. Kenapa? Quran mengatakan, Quran mustahil bohong. Saksi-saksi palsu, saksi-saksi dusta nih kalau kada tobat kepada Allah. Orang-orang yang durhaka kepada orang tua kada tobat kepada Allah pasti mati masuk neraka. Kalau kada pasti berarti Quran itu kada pastilah. Quran mengatakan wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar.
Orang-orang yang fasik itu mati ke neraka. Jadi kita tobat kepada Allah. Ini pintu tobat kita buka. Seapapun dosa kita, membunuh 100 manusia, 1000 manusia dibunuh. Kalau kita tobat kepada Allah, pintu tobat lebih luas daripada itu. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzunubi. Ya Allah, ampunan Engkau itu lebih luas daripada dosaku. Dosa kita seapa membunuh sekampungan enggak misalnya. Tobat kepada Allah, ampunan Allah lebih luas daripada itu. Asa bujur-bujur mau tobat kepada Allah. Nah, jadi nang bersaksi pernah jadi saksi palsu, tobat kepada Allah. Minta ampun kepada orang yang dizalim. Minta maaf, belum pernah dahulu lawan ikam nina. Orang mencoblos ikam padahal aku sambat si anu. Padahal bujur. Minta maaf, minta ridha. Nah, bila kita minta maaf, minta ridha, mau kada aku maafi jarinya. Allah aja maafi, ini kadalah. Yang penting bepadah. Belum pernah menzalim pian lah. Lalu minta maaf. Belinya kada maafi sareng Tuhan ngeninya. Ya Tuhan ikam haratna kada maafi, aku aja nang maulah nya maafi, ikam apa ada. Bepadah. Yang penting kita mau bepadah. Bila memaafi, ini nang memaafi nih, ikam ku maafakan. Ikam ku maafakan. Ikam pernah zalim aku, ini kamu ku maafkan aja. Nah, pahala memaafkan itu kena masuk surga tanpa dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mana akunnya? Memaafkan enggak ada memaafkan. Jar Nabi, man kana ajruhu 'ala Allah falyakum. Di akhirat kena ada pengumuman, siapa-siapa yang punya pahala atas Allah bangkit, berdiri, maju. Ya sahabat, siapa yang bisa pahala lawan Tuhan ya Rasulullah? Ya Nabi, al-afuna 'anil nas, orang yang memaafkan manusia. Orang yang memaafkan manusia. Berdiri ke Tuhan. Maju. Siapa yang memaafkan manusia? Ulun ya Allah. Ada orang culas, ulun maafi. Udkhulul jannah bighairi hisab, masuklah ke surga tanpa ada perhitungan lagi. Nah, jadi yang memaafkan untung, yang minta maaf untung. Nah, jadi 3 dosa besar ini langsung disabdakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada kitab-kitabnya para ulama yang mengarang. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mengarang kitab Az-Zawajir. Itu kumpulan dosa-dosa besar. Kumpulan. Nah, itu bagus diajarkan, kita baca di langgar supaya tahu masyarakat kita, kula-kula kita ini dosa besar. Imam Az-Zahabi ada mengarang kitab namanya Al-Kabair. Kumpulan dosa-dosa besar. Nah, itu kaji, pelajari. Dengan adanya tahu dosa-dosa besar, kita bisa tobat kepada Allah. Kalau ada baisian, kalau ada baisian, kita kau menjaga diri, nah, terhindar dari dosa-dosa besar. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita selalu taufik hidayah, inayah.